Mengetahui saat itu Terry juga datang ke restoran, Iggy pun mendatanginya ke sebuah klub musik di mana kakaknya tersebut biasa tampil. Sambil menunggu konser dangdut koplo yang kakaknya gelar, Iggy mengobrol dengan Glenna yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Glenna mengatakan bahwa ternyata selama ini ia menyukai Iggy dari semenjak mereka kecil, dan hal tersebut menjelaskan mengapa ia selalu baik kepada Iggy serta dengan sukarela mau beradu kelamin dengannya. Kemudian akhirnya Iggy pun menemui Terry, lalu ilmu setan Iggy pun mempengaruhinya, di mana ia mengaku bahwa kala itu setelah Iggy pergi, Terry ternyata mengantar Merin pulang. Singkat cerita, Iggy pun mencekiknya dan ilmu setan kembali bekerja, di mana kita dibawa ke sebuah momen ketika Terry bersama Merin di dalam mobil. Lalu bagaimanakah kelanjutannya, penasaran? Tapi sebelumnya yuk kita saksikan dulu intro PNJ Sinopsis yang sangat tidak menarik ini. Saat itu setelah Iggy pergi, Terry bermaksud mengantar Merin pulang. Di mobil, Terry mencoba menghibur, namun ternyata diam-diam selama ini Terry juga menyukai Merin. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di mana si Merin ini sedang galau, Terry pun menggodanya. Lalu karena tidak merasa nyaman, Merin meminta mobilnya untuk berhenti. Di tengah hujan ia pun keluar dan menuju rumah pohon. Terry pun ngagerowan dengan maksud untuk mencegahnya. Karena Merin kekeh, maka Terry pun memutuskan untuk menunggunya di mobil. Akan tetapi karena di bawah pengaruh alkohol, saat menunggu Merin ia tertidur dan terkejut karena keesokan hari saat terbangun ia mendapati dirinya memegang batu dan juga tangannya telah bersimbah darah. Teringat dengan Merin, Terry pun keluar dan bermaksud menyusulnya, namun ternyata ia melihat tubuh Merin sudah tak bernyawa dengan luka pukul di kepalanya. Panik karena ia adalah orang terakhir yang bersamanya serta terbangun dengan memegang sebuah batu, tidak ingin menjadi tersangka, maka Terry pun menghilangkan bukti-buktinya. Setelah menerawang ingatan Terry, Iggy semakin kesal karena tidak berkata jujur kepadanya. Karena si Terry selama ini ia mengaku bertemu terakhir kali dengan Merin yaitu di restoran. Tak lama Eric bersama rekan polisinya datang dan menangkap Iggy lalu dimasukkan ke penjara. Namun untungnya esok pagi Lee sebagai pengacara sekaligus sahabatnya, ia bisa menebus Iggy sehingga ia pun bebas. Lalu Iggy berkata kepada Lee bahwa Terry mengaku kepadanya dialah orang terakhir yang bersama Merin, dan hal tersebut diakuinya karena pengaruh dari tanduk yang ada di kepalanya. Akan tetapi karena Lee tidak bisa melihat tanduk tersebut, ia menganggap si Iggy ini sudah gila. Kemudian saat Iggy melihat leher Lee, ternyata kalung salib milik Merin dipakainya. Iggy pun merasa heran. Kemudian Lee menjawab bahwa ada sesuatu tentang dirinya bersama Merin yang belum pernah ia ceritakan kepada Iggy. Dan si Iggy pun menyimpulkan bahwa lelaki lain idaman Merin adalah si Lee ini. Sambil kuku lutut, Iggy pun pergi karena dihianati oleh sahabatnya sendiri. There's a reason she was gonna suck. Kemudian Iggy datang ke rumah Merin, di mana ayahnya atau Dale adalah satu-satunya orang yang bisa ia tanyai mengenai kehidupan pribadi Merin. Iggy lalu bertanya apakah Merin mempunyai pria idaman lain. Namun sebelum Dale menjawabnya, ia menodongkan pistol lalu mengusirnya jauh-jauh. Tak mendapatkan hasil dan putus asa dengan nasibnya, Iggy mencoba mematahkan tanduk dengan cara mengadu dombakan kepalanya dengan tembok. Namun karena tanduk dombanya tersebut made in Garut, ia pun gagal. Lalu tiba-tiba ular datang yang jumlahnya cukup banyak, di mana ular-ular tersebut semenjak tubuh tanduk selalu hadir seperti mengikuti Iggy kemana-mana. Dan ternyata alih-alih memacok Iggy, ular-ular tersebut ternyata jinak di hadapannya. Ular-ular tersebut sekarang menjadi piaraan Iggy. Lalu ia mendatangi si pelayan yang telah menyebarkan hoax sehingga Iggy sekarang menjadi menderita. Dengan memanfaatkan kekuatan orai kadut dari kebun, Iggy pun membalaskan dendamnya dengan cara menyuruh kawanan orai tersebut memacoki si pelayan hingga ia tidak berdaya. Setelah itu Iggy menemui Terry, di mana ia semenjak kematian Merin, Terry tidak bisa hidup tenang dan memakai narkoba lebih banyak. Dan perlu diingat, si Terry ini merasa dirinya
dirinya lah pelaku pembunuhan. Namun di sisi lain ia tidak ingat bagaimana kejadiannya karena saat itu tiba-tiba ia terbangun memegang batu dan melihat kondisi Merin sudah tidak bernyawa. Iggy pun bertanya-tanya mengapa pada saat itu Terry tidak langsung melapor kepada polisi. Namun karena takut ia menjadi tersangka, maka Terry pun bungkam dan tidak mengatakan apapun. Iggy tidak percaya bahwa kakaknya tersebut telah begitu egois dan memikirkan keselamatannya sendiri. Oleh karena itu dengan kekuatan setan, maka Iggy menyuruh kakaknya tersebut menghabiskan semua narkoba yang ada di depannya sehingga membuat Terry overdosis. Suffer, why didn't you just finish all that off? Setelah itu Iggy janjian dengan Lee untuk menyelesaikan masalah mereka secara man to man. Iggy bertanya sudah berapa lama ia dan Merin menjalin hubungan. Lee pun menjawab hanya beberapa bulan dan ia juga berniat untuk mengatakan hal ini kepada Iggy. Namun sebelum itu ia harus memastikan apakah hubungan mereka ini serius. Mendengar itu Iggy pun merasa rujit, lalu ia merebut kalung salib Merin yang dipakainya. Kemudian tiba-tiba Lee bisa melihat penampakan tanduk Iggy di kepalanya dan bisa diartikan bahwa kalung salib Merin lah yang melindungi Lee dari godaan setan sehingga ia tidak bisa terpengaruh. Lalu persis seperti halnya orang lain, karena kalungnya sudah berpindah tangan, secara tidak sadar tiba-tiba Lee mengatakan bahwa ia tak pernah berniat membunuh Merin. Lalu dengan spontan Iggy semakin rujit, ia pun menodongkan garpu rumputnya. Penuh dendam, Iggy kemudian mencekik Lee dengan maksud menerawang ingatan masa lalunya, dan inilah kejadian yang sebenarnya. Saat itu Merin bersama Lee bertemu di suatu tempat dan Merin ternyata mengetahui bahwa Iggy akan melamarnya. Namun sayang karena ia baru saja mengetahui sesuatu tentang dirinya yang entah itu apa, maka Merin akan menolak lamaran dari Iggy. Kemudian pertemuan dengan Lee ini ia lakukan dengan maksud agar nanti saat Merin menolak lamarannya, Lee diharapkan hadir dengan maksud agar menghibur sahabatnya tersebut di saat galau. Lee pun bertanya mengapa Merin memberitahukan hal ini kepadanya. Namun sebelum menjawab, Merin hanya mengucapkan terima kasih dan mencium kening Lee. Aduh, bahaya nanti baper loh Neng. Si Neng itu tuh ngerti perasaan laki-laki itu kayak gimana. Aduh anjir. Malam harinya adegan pun dilanjutkan pada saat Merin memutuskan hubungannya dengan Iggy di restoran. Lee yang juga mengawasi mereka dari jauh, ia melihat Iggy pergi dengan penuh kekesalan. Kemudian saat mengikutinya di perjalanan, Lee melihat mobil Terry terparkir di pinggir jalan. Lalu ia pun keluar dan melihat Terry sudah tertidur lelap di mobilnya. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Lee masuk ke hutan dan melihat Merin tengah berjalan sendirian. Dan perlu diingat, si Lee ini menyukai Merin semenjak mereka kecil, namun sayang cintanya tersebut hanya bertepuk sebelah tangan. Lalu 11-12 dengan Terry, Lee memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di mana ia tiba-tiba mencium Merin, dan Merin dengan spontan ia pun berkata, "Nanaonan ai kamu." Jadi si Lee ini merasa kepedean alias baper setelah pertemuan mereka berdua tadi, karena Merin mengatakan bahwa ia mengakhiri hubungan dengan Iggy serta memberitahu kepadanya. Lee pun menjadi kegeeran dan alhasil sekarang dengan penuh nafsu Lee pun ingin meluncurkan rudalnya. Karena Merin menolak dengan paksa, Lee pun memperkosa. Lalu karena Merin melawan, ia pun menghantamnya dengan batu dan membuat Merin akhirnya tewas. Kemudian dengan akal piciknya, Lee menaruh batu yang ia pukulkan kepada Merin, kemudian ia simpan di mobil Terry yang sedang tertidur lelap. Yang mana hal ini menjelaskan mengapa Terry terbangun dengan sebuah batu di tangannya, dan secara otomatis Terry akan menjadi tersangka. Kembali ke dunia nyata, terkejut dengan perilaku sahabatnya sendiri, Iggy pun menjadi lengah. Melihat adanya kesempatan, Lee membalikkan keadaan dan menganiaya Iggy hingga ia tidak berdaya. Kemudian tanpa belas kasih, Lee menyeret Iggy dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu menyiramnya dengan bensin, kemudian membakarnya serta menceburkannya ke dalam danau.
crimes to Mr. Torno and then killed himself. Untungnya ternyata Iggy masih bisa selamat namun kulitnya dipenuhi luka bakar. Kemudian sekali lagi Iggy datang ke rumah Marin dan mengatakan kepada Dale bahwa ia bukanlah pembunuh anaknya tersebut. Dale yang telah menonton berita kematian Iggy di televisi namun kenyataannya ia masih bisa hidup. Melihat tekad Iggy untuk mencari siapakah pembunuh Marin, Dale pun menyimpulkan bahwa mungkin pembunuh anaknya tersebut bukanlah si Iggy ini. Ia menanyakan kepada Iggy siapakah pembunuh Marin dan harus mengatakan kepadanya, di mana jika ia tahu maka Dale pun akan membunuh si pelaku. Namun sebagai perwujudan setan, Iggy malah menasihati Dale bahwa membunuh si pelaku adalah tugasnya. Di sisi lain Iggy juga tidak ingin Dale hidup dengan penuh penyesalan apabila ia membalaskan dendam karena melakukan perbuatan tersebut hanyalah menyisakan dosa. Dengan perkataan Iggy, Dale pun terenyuh. Kemudian ia membawa Iggy masuk ke dalam rumah. Iggy lalu diberikan sebuah kunci dari Marin yang dititipkan kepadanya. Berhasil merebut kalung salib dari Lee, Iggy pun bermaksud menyerahkannya kepada ayah Marin. Namun ayah Marin menolak dan malah memberikan kalung tersebut kepadanya. Saat memakaikan kalung salib, tiba-tiba secara ajaib wujud Iggy berubah menjadi manusia normal serta menjadi tampan kembali. Guess maybe that's some kind of blessing after all. Setelah itu Iggy pergi ke rumah pohon dan teringat dengan tempat penyimpanan rahasia di mana dulu mereka juga suka menyimpan barang-barang penting seperti bon warung, obat kuat, tisu magic, bangke kadal dan semacamnya. Dengan kunci yang ia dapat dari Dale, Iggy membuka gembok kemudian menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Marin khusus untuknya. Isi surat tersebut mengatakan bahwa Marin ia mengetahui bahwa Iggy akan melamarnya dan Marin juga mengatakan bahwa sebetulnya ia ingin menerima lamaran tersebut. Namun ternyata Marin baru saja mengetahui bahwa ia mengidap penyakit kanker yang diturunkan dari ibunya. Mengetahui kondisi kesehatannya yang buruk, Marin sengaja memutuskan hubungan mereka agar Iggy bisa mencari pasangan hidup lain kemudian bisa bahagia. Membaca isi surat tersebut, Iggy pun tidak bisa menahan tangis dan termehek-mehek, di mana ternyata selama ini alasan Marin meninggalkannya bukanlah seperti yang Iggy kira. I love you, Iggy Parrish. I'll be waiting for you there. I'll be waiting by candlelight in our treehouse. Iggy kemudian mengunjungi Terry yang terbaring di rumah sakit akibat overdosis. Iggy mengatakan bahwa pembunuh Marin sebenarnya adalah Lee dan Terry yang merasa berdosa. Ia pun ingin ikut menemuinya serta berjanji akan melindungi adiknya tersebut. Namun karena kondisinya tidak memungkinkan, Iggy pun akhirnya pergi sendirian. Iggy sampai di rumah Terry lalu bermaksud mengajaknya ke rumah pohon dan kelupaan satu, maaf. Jadi ketika orang berbuat ganjil di hadapan Iggy, setelah melakukannya mereka tidak ingat dengan apa yang sudah diperbuat atau dikatakan saat itu. Begitu juga dengan Lee yang tidak ingat telah membakar Iggy hidup-hidup. Setelah sampai di rumah pohon, Lee yang tidak ingat apa yang sudah diperbuatnya terhadap Iggy. Ia terheran-heran dan terlihat bingung karena Iggy telah mengetahui semua perbuatan keji sekaligus pembunuhan terhadap Marin. Dan tiba-tiba Terry datang bersama Eric lalu menodongkan senapan ke arahnya. Semakin terpojok dengan terpaksa, Lee pun akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Sorry. Told everybody that he confessed to you and then killed himself. Iggy menyuruh Lee untuk menyerahkan diri dan menceritakan kejadian sebenarnya kepada polisi. Namun ketika ada kesempatan, tiba-tiba Lee membalikkan keadaan di mana ia bisa membunuh Eric serta menembak kaki Terry hingga ia tersungkur. Dengan terpaksa agar Iggy menjadi kuat, ia melepaskan kalung salib yang dipakainya kemudian berubah kembali menjadi setan. Namun kali ini berwujud lebih garang karena kulitnya terbuat dari kerak neraka. Melihat penampakan setan, Lee pun menembaknya kemudian menusuk Iggy dengan garpu rumput. Akan tetapi Iggy bisa membalasnya dengan tandukan domba Garut serta ular-ular piaraannya membuat Lee akhirnya bisa meregang nyawa.
Meskipun Iggy berkekuatan setan dan berkulit kerak neraka, ternyata tusukan garpu membuatnya sekarat. Dibayangi kenangan indah bersama Merin, waktunya hidup di dunia ini segera berakhir. Sedangkan Terry hanya bisa memandangi keadaan adiknya tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa. Lalu akhirnya Iggy, si setan, meninggal dunia dan disinilah cerita harus berakhir. My time has come to return to you, so we can be together again. Oke, sebelum videonya berakhir di ending yang sungguh sangat bangke ini, si Iggy tewas dalam keadaan mengenaskan ya. Dimana ia udah mah jadi setan, Merin mati, gagal kawin, kena tikung. Alah, udahlah bener si sutradara mending mati aja sekalian ya. Kemudian pesan moral yang bisa kita dapat dari film ini adalah jangan terlalu menggantungkan hati kepada seseorang, karena di saat kehilangan akan berakibat fatal dan buruk dan juga akan jatuh jauh ke dalam jurang nestapa. Anjir, pengalaman pribadi itu mah, aduh dalam ya. Oke, segitu saja kali ini. Semoga kalian yang menonton bisa terhibur. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa dengan 4M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menonton PNJ Sinopsis. Aduh mantul. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olah rasa.